warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia Sari dari D3 Analis Kesehatan Stikes ITSME Jombang. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah instrumen yang berjudul kromatografi lapis tipis. Berikut penjelasannya. Apa sih kromatografi lapis tipis itu? Kromatografi lapis tipis atau biasa yang disebut dengan KLT merupakan suatu analisis sederhana untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia. Selain itu, KLT adalah proses pemisahan yang dapat dilakukan dengan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja kromatografi lapis tipis? Cara kerja KLT atau kromatografi lapis tipis. Langkah yang pertama yaitu potong plat sesuai ukuran. Biasanya untuk satu spot menggunakan plat selebar 1 cm. Langkah yang kedua, buat garis dasar di bagian bawah sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat dan garis akhir di bagian atas. Langkah yang ketiga, menggunakan pipa kapiler, kemudian totolkan sampel cairan yang telah disiapkan sejajar tepat di atas baseline. Jika sampel padat, larutkan pada pelarut tertentu, kemudian keringkan totolan. Langkah yang keempat, yaitu dengan pipet yang berbeda, masukkan masing-masing eluen ke dalam chamber dan campurkan. Kemudian langkah kelima, yaitu tepatkan plat pada chamber yang berisi eluen. Baseline jangan sampai tercelup oleh eluen, kemudian tutuplah chamber. Langkah yang keenam, tunggu eluen mengelusi sampel sampai mencapai garis akhir. Di sana pemisahan akan terlihat. Dan langkah yang terakhir adalah setelah mencapai garis akhir, angkat plat dengan pinset, keringkan dan ukur jarak spot. Jika spot tidak kelihatan, amati pada lampu UV. Jika masih tak terlihat, semprot dengan pewarna tertentu seperti kalium kromat, asam sulfat pekat dalam alkohol 96% atau ninhidrin. Ini adalah salah satu gambar dari kromatologi lapis tipis. Istilah dalam KLT. Yang pertama ada pengembangan. Pengembangan di sini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kedua, eluen. Eluen yaitu pelarut untuk pengembangan. Ketiga, eluat. Eluat yaitu pelarut yang mengandung analit hasil pemisahan dengan kromatografi. Keempat, kromatogram yaitu gambar hasil pemisahan. Kelima, kromatograf yaitu alat untuk kromatografi. Dan yang keenam, RF yaitu jarak migrasi analit titik awal atau jarak migrasi fase gerak setelah pengembangan. Selanjutnya, cara menentukan RF. Faktor retensi atau RF. Untuk menentukan harga RF dihitung sebagai jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh oleh eluen atau fase gerak. Untuk setiap senyawa berlaku rumus sebagai berikut. Perhitungan nilai RF didasarkan atas. Rumus RF sama dengan jarak titik pusat bercak dari titik awal per jarak bercak. Contoh, jika komponen berwarna merah bergerak dari 1,7 cm dari garis awal, sementara pelarut berjarak 5,0 cm, sehingga nilai RF untuk komponen berwarna merah menjadi RF sama dengan 1,7 per 5,0 sama dengan 0,34. Berikut adalah identifikasi kandungan kimia dan uji aktivitas antimikroba kulit durian dengan menggunakan Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.